WhatsAppan duluan. Ya, memperkenalkan diri. Saya beliau mencari saya sebagai Bunda Baca, Bunda Literasi Provinsi NTT, sebagai istri gubernur juga. Nah, mereka menceritakan tentang mereka punya kegiatan literasi di Alor. Jadi pada suatu saat saya penasaran karena melalui baca WhatsApp saya kurang paham, tetapi saya tinjau langsung. Jadi saya pergi ke Kalabahi, saya pergi itu betul suatu saat sebelum maghrib, ya kan? Itu karena sebentar lagi udah gelap. Jadi mereka itu di bawah pohon ada seperti saung, ya kan? Lalu saungnya itu dipenuhi dengan anak-anak dari anak-anak kecil, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, sampai dengan mama-mama, ya kan, di daerah situ. Nah, sampingnya memang ada gereja, tetapi mereka pakai saung tersebut. Jadi mereka itu modalnya adalah laptop satu, lalu ada berapa orang? Kalian bertiga kan? Ada Nona satu juga. Iya, tapi kemarin kan ada 2 atau 3. Mereka itu jadi di situ. Jadi mereka menjelaskan kepada saya bahwa saya tanya, ngapain kalian kumpul? Ternyata mereka ini berinisiatif untuk berbuat sesuatu di luar dari jam kerja mereka, ya kan, setiap sore itu seminggu berapa kali untuk memberikan les gratis bahasa Inggris, ya kan, untuk anak-anak yang tadi kumpul dengan sampai mama-mama. Saya penasaran dan saya belum percaya waktu itu. Lalu saya uji, saya lihat bahwa dari laptopnya mereka mereka ternyata belajar secara online, dari dapat jatah untuk belajar online dari Kementerian Kominfo, ya kan, belajar Inggris online, mereka dapat jatahnya itu, jadi mereka belajar, jadi ditambah dengan otodidak juga, ya kan. Lalu mereka punya hati untuk itu dan mereka kurikulumnya itu juga dasar apa yang mereka sudah itu. Dan lebih ke conversation, ya, karena mereka tahu bahwa itu hari saya kagum bahwa beliau saya ingat ngomong begini, Pak Gubernur programnya ada pariwisata. Jadi kalau Bahi ini Alor, saya kepingin supaya siapkan SDM, ya kan, untuk supaya bisa paling tidak ada tamu asing datang bisa menyapanya dan segala macam. Jadi simple Inggris yang mereka ajarin. Dan saya penasaran, saya bilang, sudah kau diam saja. Saya uji dari anak kecilnya maupun dari mama-mamanya yang lagi makan sirip pinang, mereka berbahasa Inggris. Pada saat saya tanya, how are you? Mereka bilang bahwa I am fine. What's your name? Dan segala macam mereka jawab dengan bahasa Inggris. Dan itulah yang kenapa saya kagum dengan anak-anak muda, mau membantu programnya gubernur, ya kan, khususnya di dalam bidang pendidikan. Nah, tetapi kemarin ini karena itu ada puluhan, waktu itu ngumpul tuh puluhan orang di saung yang kecil, terus kebetulan ada Pak Pendeta yang hadir, ya kan, sehingga saya bilang, Pak Pendeta persilakan untuk saya mampir lihat gerejanya. Jadi Pak Pendeta juga sepakat untuk gerejanya bisa dipakai. Lalu kalau saya sebagai Bunda Literasi, Bunda Baca, memberi mereka fasilitas yang itu adalah infokusnya, lalu dengan layarnya, dengan soundnya, supaya tidak kalau laptop kan berkerumunan, kalau ini ditampilkan itu yang mereka. Nah, sekarang ceritakan ke mereka, ya kan, kenapa, pertama dulu, kenapa bisa mau berinisiatif bukan hanya di sekolah untuk itu, tetapi untuk di anak-anak, dan kenapa juga mama-mama seperti itu. Kau ceritakan itu. Dan yang kedua adalah sekarang sudah dalam perjalanan itu seperti apa, dan kira-kira apa yang dibutuhkan. Kebetulan Ibu Kadis ada di sini juga, kan? Silakan. Melihat dari program pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi yang menjadikan pariwisata sebagai prime movement NTT, sehingga saya berpikir bahwa waktu itu memang saya belum mengajar. Jadi saya lihat kan waktu di sana itu kan kami punya potensi wisata budaya, itu tempat Takpala tradisional Bali itu adalah kampung saya. Tapi di situ banyak orang dari luar yang mau jadi guide di sana. Nah,
jadi anak-anak di situ itu kan kasihan kalau misalkan generasi saya sudah selesai, siapa yang berganti lagi gitu. Jadi saya berpikir untuk mengumpulkan mereka. Nah, jadi setiap kali kita posting itu ternyata ada pantauan juga dari Kominfo waktu itu. Jadi dia bilang sudah kita kolaborasi saja dan kami memberikan kamu pelatihan secara online. Nah, saya sangat bersyukur sekali waktu itu. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman dari Kampung Inggris Pontianak, kita melakukan tes masing-masing gratis. Jadi dasarnya adalah saya tidak mau kemudian dari luar yang datang untuk atlet kita pribumi sendiri terus anak-anak di situ tidak diperdayakan, itu yang kurang bagus. Kemudian dari situlah kemudian dia melebar, sudah sekarang sudah di beberapa titik, sekitar 9 titik, ya, termasuk salah satunya ada di Pulau Pantar. Jadi itu kalau saya ke Pantar saya harus pakai perahu. Itu yang Bunda belum tahu. Ya. Mantap. Kemudian tahun 2021 kemarin saya kebetulan mendampingi 6 desa di NT. Wow. Kasih pelatihan gratis cabang sekarang. Iya. Jadi kasih pelatihan selama 3 bulan di kabupaten ini. Itu ada 6 desa. Desa Pemo, Nduaria, Betusoko, ada lagi pokoknya saya agak lupa, tapi ada 6 desa dari ini. Jadi total sekarang berapa desa yang sudah ada seperti cabang-cabang itu les bahasa Inggris ini? Itu sudah khusus di Alor itu ada 9 desa. Jadi kalau di luar di NTT itu kan ada 6 desa. Nah, berarti kan sudah sekitar 15 ya. Nah, guru pada saat sudah buka itu gurunya yang continue itu di sana kalau balik ke Alor. Ya. Kalau untuk Alor sendiri, puji Tuhan anak-anak yang sekarang ajar di sana itu ada anak yang saya. Jadi mereka yang saya ajar itu kembali mengajar mereka. TOT berarti ya? Oke. Yang di ND? Kalau di ND itu kita bisa pakai Zoom. Pakai Zoom. Oke. Berarti program Kementerian Kominfo itu TOT kepada kalian, kalian TOT lagi jadi kita melalui online. Ya. Oke, karena pandemi Covid. Oke. Kasih tahu mereka dulu yang satu kita punya anak mama siapa nih yang pergi ke Jakarta dapat penghargaan. Oh ya, ada satu lagi. Jadi kebetulan saya selaku ketuanya. Dari situ kita kebetulan kita dapat Merdeka Award di Jakarta tahun 2020. Tahun 2020. Jadi kebetulan teman itu karena di situ kuotanya cuma 1 orang, jadi saya bilang kamu yang mewakili kita untuk berangkat ke Jakarta. Jadi dia terima Merdeka Award di sana. Dan itu ada di sana. Merdeka Award itu apa? Jadi Merdeka Award itu satu penghargaan yang diberikan oleh Bakti Kominfo kepada kami anak-anak muda yang peduli tentang generasi atau memberikan melakukan satu terobosan baru di masa-masa pandemi Covid. Nah, dalam hal ini bahwa ada pandemi Covid tapi kami melakukan sesuatu yang online atau gitu. Jadi itu yang diapresiasi. Nah, berarti sekarang itu sudah sekian banyak. Nah, kira-kira kendalanya apa? Kalau kendala di sana, kalau mau jujur mungkin saya akses ke tempat lokasi, misalkan saya harus turun itu yang agak susah. Karena di situ misalkan saya kendala, misalkan saya sekarang mau ke Desa Lembur Tengah. Nah, Desa Lembur Tengah itu kan dari pesisir ke gunung. Nah, itu berarti saya harus menggunakan kendaraan dan lain sebagainya. Tapi itu biasa kewalahannya itu di kendaraan. Nah, jadi misalkan saya harus ada uang saya harus naik ojek lagi atau pinjam motor. Tidak punya motor? Ya, saya motor sudah rusak. Sudah rusak? Ya. Tapi SIM ada? SIM tidak ada. Jadi mulai motor bisa di SIM. Oke. Dari guru jadi aman tuh. Tapi Bunda penasaran waktu yang di ND itu kok mereka bisa undang kakak? Oh ya. Mereka tahunya dari mana? Karena memang kita yang pertama kali melakukan pengajian tahun 2020 kan. Iya. Kalau ND kan 2021. Oh, gitu. Jadi orang sudah tahu saya seperti apa. Oke. Harapan dan cita-citanya apa? Saya berharap ya artinya kebaikan ini kan kita kalau untuk semua ya, artinya kebaikan ini kan ada sebenarnya. Jadi kalau misalkan orang berpikir bahwa kira-kira yang baik itu seperti apa, saya pikir kita dari kita sendiri untuk jadi orang baik. Dan memotivasi anak-anak muda lain seperti kakak ya. Nah, ceritakan kemarin kan ini Bunda kita biasa tektokan pakai WhatsApp, tetapi kemarin ketemu di bandara. Iya, Oke. Kakak lagi mau ke Surabaya bikin visa. Ke Bali. Ke Bali bikin visa. Betul. Nah, visa apa, dengan kemana dan ngapain? Jadi kemarin setelah ketemu Bunda itu saya ke Bali untuk urus visa aplikasi. Jadi saya mau ke Swedia. Di sana itu kebetulan selain bergerak di
tes bahasa Inggris. Kebetulan di sekolah juga saya sementara mengajarkan bahasa daerah kepada anak. Jadi di formal, secara formal saya mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa daerah, tapi di informal ada bahasa Inggris yang saya ajarkan ke anak. Jadi ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang menarik. Kebetulan saya alumni dari Universitas Krishna Wacana, jadi mereka tahu waktu itu saya punya seperti apa, itu mereka tahu. Selalu ada teman dari luar yang datang dan saya bawa ke sana dan lain sebagainya. Jadi dosen juga sudah tahu saya saat itu. Jadi pas ada kegiatan ini dan pusat penelitian mereka pas di Alor, nah sudah ini kita bawa aja. Jadi saya salah satu guru yang bergabung dengan dosen-dosen khususnya. Jadi ini kan sebenarnya dosen saja yang diundang. Nah, tapi karena saya kebetulan orang Alor, native speaker, dan itu mereka harus berpikir mungkin dari misalkan di Unkis ini kan banyak dosen-dosen dari Rote, dari Sumba, dari Timur, dan tidak mungkin kita membahas Alor di sana. Jadi ke Swedia ya nanti ya. Kalau visa sudah keluar, berarti bulan apa yang akan terjadi? Saya sekitar bulan 6 dan 15 itu sudah harus terbang balik ke sana. Oke. Akan tanggung. Biaya itu dari Uppsala University. Oke. Nah, berarti tadi kan backgroundnya dulu sekolahnya apa sih? Saya dulu bahasa Inggris di Universitas Krishna. Oke, memang backgroundnya memang dulu itu Inggris ya. Oke, baik. Nah, selama ini Bunda tanya, apakah ini berkolaborasi dengan pemerintah setempat maupun dengan provinsi? Pernah ada berkolaborasi kakaknya? Kalau saya sendiri, kalau benar itu belum, akan di daerah sendiri tidak. Dengan provinsi? PK provinsi, karena Ibu Kadis kan baru. Ya, kalau provinsi belum, minta maaf, saya belum pernah ada komunikasi dengan orang dari provinsi. Apakah dari provinsi ada yang pernah cari untuk karena ini? Belum. Oke. Ya, nah itu menjadi catatan kami. Oke. Satu adalah kami punya anak muda di Dekra Nasda ini adalah Steve, dan I think Steve, now it's your turn. Do you have any input or anything you want to tell us, you want to share with us? Please. Okay, I think let me just share in bahasa Indonesia. Okay. But you can introduce yourself first. Okay. And what's your background, so he will know you better. Okay, my name is Steve Parera. Steve. I work here in Dekra Nasda for like approximately 2 years. Almost 3 years. Almost 3 years. Yes. I was graduated from Undana in 2017, majoring in the study program. Mungkin ya untuk selanjutnya kita sangat senang sekali dengar teman-teman dari Alor juga punya banyak program-program seperti ini. Mungkin karena saya dulu waktu selama kuliah itu juga pernah seperti ini. Jadi kayak kita punya komunitas, kita mengajar anak-anak. Jadi saya mengajar anak-anak itu bukan waktu turun PKL di sekolah, tapi sebelum. Jadi kita punya komunitas itu kita mengajar bukan cuma bahasa Inggris. Jadi kayak ada beberapa mata pelajaran seperti itu dan kita melibatkan teman-teman dari FK. Jadi kita volunteer semua di situ kan. Tiap hari Sabtu kita mengajar anak-anak di pantai di Oisapa, anak-anak daerah pantai, anak-anak nelayan. Tiap hari Minggu kita mengajar anak-anak yang di pasar, yang mereka setiap hari berjualan pasti, berjualan yang dorong gerobak. Itu dulu kita sebelum pandemi ya. Dan sekarang karena pandemi memang membatasi segala sesuatu, jadi memang kita sangat vakum. Dan tapi puji Tuhan sekarang ada teman-teman yang melanjutkan. Dan memang kegiatan seperti ini memang sangat bagus sekali, apalagi untuk anak-anak muda. Memang karena mengingat program Pak Gubernur sendiri adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia di NTT, khususnya anak muda. Dan memang salah satu prioritas Pak Gubernur adalah pariwisata, dan memang sangat bagus sekali kalau bisa didukung penuh oleh anak-anak muda seperti itu. Dan memang bahasa Inggris itu memang sebagai salah satu ya bisa dibilang kunci lah supaya kita bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, menjalin hubungan juga, membangun jejaring juga ke teman-teman dari luar. Dan mungkin untuk saran, mungkin karena kakak ini tuntas sekali. Iya. Kakak karena kakak kan sudah menjadi seorang guru, pasti lebih berpengalaman. Mungkin bisa disebarluaskan lagi kegiatan seperti ini. Kemarin kalau di ED mungkin di Soko Barat, Pak.
Ya, karena doa tuh. pokoknya ada desi dan suku dari saya. Ya. Nah, soalnya kalau mungkin kita bisa bisa difokuskan kepada desa-desa yang menjadi fokus pariwisata. Iya. Itu destinasi pariwisata. Dan itu kan bagus sekali kalau bisa membantu. Seperti yang tadi kata bilang, kita agak berpikir juga kayak misalnya di Takala kayak orang dari luar yang menjadi guide di situ kan kayak sayang sekali kan kita punya potensi anak-anak muda di situ yang banyak. Jadi memang di situ harus kita kembangkan dan juga mungkin kalau bisa menurut saya mungkin lebih difokuskan kepada bagaimana bahasa Inggris yang kita pakai untuk misalnya kita melayani tamu yang datang, kemudian bagaimana kita menjelaskan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, misalnya tenun misalnya. Nah kalau tenun kan tentunya awal itu kan punya banyak sekali, NTT punya banyak sekali sekitar 300-an lebih motif, dan itu pasti akan menjadi daya tarik tersendiri lagi. Karena saya selalu sampai sekarang tuh masih selalu terngiang-ngiang di pikiran saya seperti Bunda Juli sampaikan kalau daerah lain dan NTT itu punya laut, punya gunung, tapi ada satu hal yang tidak ada di daerah lain tapi ada di NTT, yaitu kebudayaan. Nah, otomatis kita punya budaya itu harus kita angkat lagi seperti itu. Dan memang mungkin bisa digunakan bahasa Inggris untuk fokus kepada hal tersebut, karena memang itu akan menjadi nilai jual yang sangat bagus sekali untuk kelas. Terus mungkin untuk membangun jejaring nanti kebetulan saya waktu kuliah itu saya punya koneksi dengan orang kedutaan besar Amerika Serikat. Kebetulan mereka itu namanya Regional English Language Office Relo Jakarta, dan itu membawahi Indonesia dan Timor Leste. Nanti saya akan coba kontak orang Relo Jakarta mungkin, dan mereka itu bergerak dalam bidang pengajaran bahasa Inggris. Nanti saya akan coba kontak mereka, teman-teman di Relo Jakarta, untuk bagaimana bisa berkolaborasi. Jadi teman-teman dari LBI Alor bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Relo Jakarta, siapa tahu bisa mendapat grant misalnya, mungkin bantuan misalnya fasilitas belajar misalnya buku atau sebagainya macamnya, atau pelatihan. Dan kebetulan juga saya dan teman-teman itu kita ada beberapa orang di NTT, kita alumni programnya. Jadi kita mengikuti English Teacher Training waktu itu. Saya ikutnya 2 tahun berturut-turut, 2016 dan 2017. Nanti kita coba bisa sama-sama sharing, dan nanti mungkin saya akan coba hubungan kakak dengan pihak Relo supaya nanti akan dijelaskan ke mereka seperti apa. Dan itu saya yakin mereka pasti akan sangat mau membantu, karena fokus mereka itu adalah itu mengembangkan English as a second language. Ya, jadi mengajarkan bahasa Inggris kepada penutur yang bukan penutur asli. Jadi itu mungkin kita bisa kolaborasi seperti itu. Dan mungkin kalau di Alor saya punya teman juga ngajar di SMA Negeri 3 kalau lagi nanti saya coba kontak dia, mungkin bisa gabung dengan kakak, bisa jadi volunteer juga biar bisa ngajar SMA Negeri 3. Thank you for your sharing today, Dani. I think what Steve been saying is like our language should be our bahasa Indonesia and our bahasa NTT, even though bahasa Alor. That's our first language, okay? And second language, we have to know now the world is the language is the English, right? So I think second language NTT needs that. Why? Because the program of the governor is about tourism, and tourism have to be like a lot from other countries. They are going to come to NTT, right? So the basic second language, English, should be massive to everybody. Okay, so it's your job. Okay, it's your job to make a lot of people. Especially in millennials, okay? Yeah, that's our hope from you guys, from the millennials, okay? Then lastly, not least,
just now I was listening. We know that one of the problem, okay, maybe we cannot like give you solve all the problems, your problems, but one of your problems just now is about the transportation. Because you have to spend like a lot of money for the transportation, because sometimes because of that you want to go to the villages. Yeah. Yes, but you cannot, right? So one of the problem that you want is about the transportation. Me as the Bunda Baca, Bunda Literasi Provinsi entity, I think I will buy you a motorcycle, okay, for you to use in Alor, and it's yours. But you really have to really go spend your time, okay, make a lot of millennials like you, alright. Ibu Kadis, Ibu Inspektorat. Jadi tadi saya sebagai Bunda Baca Literasi, saya ingin supaya beliau lebih bisa, sayapnya lebih bisa luas lagi, karena tadi salah satu yang mungkin saya tidak bisa menyelesaikan semua pergumulan beliau, tetapi salah satu itu tadi tentang transportasi. Jadi saya akan sebagai Bunda Baca Bunda Literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya akan memberikan satu buah sepeda motor untuk dia pakai dan gunakan dengan perjanjian Kakak Dani harus melahirkan banyak millennials yang seperti Kakak Dani. Pak Dani, sebenarnya kan ada program di pemerintah khususnya Dinas Pendidikan kan literasi. Itu indikator utama. Ada 3 saya baca, literasi, numerasi, dan karakter. Pak Guru ambil 1, literasi, dan ternyata dilihat dan berhasil. Saya ada meminta untuk bidang dan Tekomdik, UPT Tekomdik di Dinas PDK, hal-hal seperti ini harus diangkat sehingga menjadi contoh untuk guru yang lain. Karena saya bilang di masa seperti ini dan COVID memberi positif kepada kita, pengaruh positif itu adalah sistem belajar yang seperti ini. Tadi dijelaskan bahwa virtual dengan DN, dengan desa. Nah, ini menjadi catatan dan Dinas Pendidikan harus mencari guru-guru seperti ini untuk seluruh guru harus seperti ini. Itu tujuannya. Dan memang ketika saya bergabung di Dinas Pendidikan, saya sudah minta ada beberapa guru yang sudah lakukan ini. Tapi mereka baru mengajar secara virtual dan mempostingnya dalam bentuk masing-masing. Kalau ada kan sudah implementasi di masyarakat. Dan ada punya channel untuk atau medsos untuk bisa dilihat. Saya kebetulan ada, saya biasa pakai Facebook saya. Facebook. Di les bahasa Inggris Alor. Les bahasa Inggris Ya, Alor. itu saya mau postingan tentang apa bisa. Sehingga nanti les bahasa Inggris Alor, Facebook itu, nanti saya minta teman-teman guru semua harus linknya ke situ, supaya ini menjadi contoh. Gitu. Jadi apa yang sudah dijelaskan tadi menjadi contoh untuk guru-guru yang lain. Jadi ada kalau bahasa Inggris, saya minta semua guru harus sama cara belajarnya seperti ini. Dan sebenarnya Tekomdik itu UPT-nya sudah buat beberapa guru, tetapi ini kalau saya lihat selain di sekolah, di masyarakat. Dan targetnya sudah ada dan sudah jadi contoh yang lain. Karena kalau semua guru, ya jangan semua lah, setengahnya saja lah, 50% ke 30%. Kalau bisa dapat guru 30% dan 8.000 guru, seperti ini aja kayak maju. Contoh hari ini hari pendidikan, kita mengeluarkan satu surat untuk semua sekolah harus merayakan hari pendidikan secara virtual dengan menyanyi Mars Pendidikan. Tapi masih banyak yang belum tahu hashtagnya, hashtag Ardikna sama Ardikna 2022 mereka belum pasang. Jadi kami tadi sudah naikkan lagi satu flyer untuk rapikan karena kita puncak acara itu di tanggal 13. Nah, saya minta ada juga di Facebook ada. Guru nanti tolong buat hashtag ya, hashtag sehingga NTT bangkit, NTT sejahtera wajib. Dan dari situ muncul bahwa ketika orang ketik NTT muncul juga dan ini menjadi contoh. Semoga nanti kita link ke situ les bahasa Inggris Alor. Semua guru menjadi contoh, salah satu contoh untuk pembelajaran yang lain. Kira-kira itu mau usul apa untuk Dinas Pendidikan? Mau saran apa? Mau sarannya, kasih masukan. Kasih Dinas Pendidikan.
Iya, kalau syarat dinas pendidikan Ini hari pendidikan nasional, jadi kesempatan kok untuk lebih maju. Untuk dinas pendidikan saya kira mungkin kerja ini sudah bagus, tapi menurut saya ini kita harus lihat potensi lokal masing-masing dulu, karena ada memang kalau kita akses ke kampung-kampung, karena kebetulan saya di kampung jadi saya tahu persis pendidikan di kota dengan di kampung itu sangat berbeda sekali. Jadi ketika kehadiran saya di sana untuk kita les plastik, mereka punya antusias luar biasa. Nah, jadi ini yang mungkin ada terobosan baru yang mungkin bisa dilakukan ketika kita lihat anak-anak itu di kampung seperti apa. Kita bersamakan dia kalau kota agak rumit. Tapi buktinya dari kampung bisa sekarang terlihat. Iya. Saya selalu pernyataan gini dulu. Kita tidak boleh takut berbuat sekecil apapun, dimanapun, karena sekarang eranya era digital. Kita buat apa saja posting pasti akan dilihat. Nah, ada salah satu bukti. Ini menjadi contoh nanti sesuai dengan potensi lokal masing-masing ya. Oke, ini menjadi saran yang baik untuk saya sampaikan kepada seluruh pemikir-pemikir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena ada satu indikator di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah budaya tadi diangkat, bahasa. Itu mereka setiap tahun tuh mereka harus, apalagi bahasa-bahasa yang hampir punah. Mereka harus angkat kembali supaya bahasa itu jangan punah. Nah, Alor bahasa paling banyak. Berapa bahasa dia? Kalau Alor itu ada belasan bahasa, tapi dialeknya sudah Beda-beda. ya, itu sudah sampai tingkat. Misalkan saya bahasa daerah Abui yang di bagian Takalela dengan ini mereka ini di Kuata, itu beda kampung. Itu saja mereka punya cara ucap itu sudah mulai berbeda. Contoh misalkan saya bilang marah, dia punya bilang mirah, naik itu mirah, saya punya bilang marah. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi ini yang membuat hampir semua bahasa ada ya. Yang saya tahu Alor 17. Iya, maksudnya ada belasan bahasa. Tapi dialeknya ratusan. Dialeknya ratusan. Oke, baik. Saya terakhir terdeteksi 54. Ya. Termasuk Waktu 2019 tapi. Kalau bahasa yang sudah mati, Tapi itu saya itu bahasa, belum masif untuk mengeceknya. bahasa yang sudah tidak ada penutur itu bahasa sar dengan bahasa Benue itu sudah tidak bisa lagi. Karena kemarin penutur terakhir bahasa Benue itu Bernardus Mohan itu dia meninggal tahun umurnya 96 kalau misalnya itu sudah tidak ada lagi orang yang bisa menggunakan bahasa. Oke, karena bahasa kekayaan kita Ya. Dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kadis. Jadi izin hari ini memang Bunda sengaja mau bertemunya di hari ini kebetulan pas memang orang lebaran, tetapi ini hari juga kebetulan pas dengan Hari Pendidikan Nasional dan sangat penting Kakak Dani menjadi salah satu kesaksian untuk bisa menjadi motivasi kepada yang lain-lain dan masukan kepada Dinas PK Provinsi. Dan juga Ibu Kadis izin nanti semestinya dari kemarin ini kalau khusus bahasa Inggris beliau ini yang pertama, tetapi habis itu dari nasional itu kebetulan ada pengusaha-pengusaha mereka itu dan juga lembaga namanya lembaga Cakap. Mereka itu mempunyai jatah untuk NTT. Saya sudah perjuangkan jatahnya itu 5.000 anak-anak boleh daftar secara gratis dan les Inggris gratis 3 bulan secara online. Tapi sedihnya saya sudah sebar kemana-mana sebelum Ibu Kadis ada waktu itu belum banyak. Saya launching di Labuan Bajo baru hanya sekitar waktu itu 230-an seperti itu. Dan itu program Cakap ini mereka tetap akan komit karena memang sudah janji saya bahwa 5.000-nya itu jatah dan jadi bisa mereka akan ajarkan itu secara online. Jadi memang kalau mau nanti saya beri lagi kepada Ibu Kadis dan Ibu Kadis yang sebarkan kepada anak-anak dan sekolah-sekolah. Dulu sempat katanya disebarkan tapi saya kurang pantau. Tapi memang kadang-kadang gratis kenapa malah nggak mau ya orangnya. Jadi yang Bunda masih ngomong tadi yang soal yang itu ya. Memang ada sekarang kita lagi bangun satu di SMK Negeri 3. Jadi kami di SMK Negeri 3. udah terima ya itu linknya itu yang memang ada itu Cakap itu. Nanti saya kasih kalian. Di pemilu. Tapi ada satu yang sekarang ini sementara kami ada bikin di SMK Negeri 3 Surabaya. Jadi ada kelas pagi, tapi ada setiap hari Kamis itu kami ada les juga di situ. Jadi kami ada teman dengan orang dari sana. Okay. Saya belum terlalu ini, tapi yang penting materinya kan sangat bermanfaat buat anak-anak kan. Oke. Nanti linknya saya Bunda kasih kakak juga ya, seperti itu. Nah, ada juga yang kedua, pas saya di Flores Timur beberapa hari yang lalu ada datang mereka itu juga adalah satu
perusahaan yang CSR-nya itu juga mau berhubungan dengan bahasa Inggris. Jadi mereka ini sudah buka di beberapa di Forest itu, di Ngada, di Momere, lalu akan mau coba ke tempat lain untuk bekerjasama dengan Dinas PKN Tanggal 6. Saya janji kalau berkenan Ibu Kadis walaupun dalam libur, tetapi saya minta untuk jajaran yang bersangkutan bersama saya di sini untuk itu. Nanti saya janji. Dan supaya mereka presentasikan, karena mereka cuma mintanya adalah supaya bisa diizinkan untuk sosialisasi ini ke sekolah-sekolah. Saya minta masuk duluan adalah ke sekolah pariwisata sama perhotelan, ya kan, sama dengan budaya, supaya melalui Inggris itu mereka bisa mempromosikan ini seperti itu. Jadi hanya mereka mungkin karena guru dan guru-gurunya itu adalah guru-guru lokal, anak-anak muda. Kan kemarin yang di Momere ini saya sudah ketemu beberapa guru lokalnya, memang backgroundnya juga bahasa Inggris, yang sarjana-sarjana dipakai untuk mereka. Nah mereka itu adalah 2/3 adalah penelayanan, tapi sepertiganya biar dimanapun mesti ada sedikit transportasi para guru-gurunya itu. Jadi cuma 25.000 sebulannya itu, seperti itu. Jadinya itulah mungkin yang salah satu yang bisa orang bantu ya ke itunya. Oke, saya rasa nyari ini. Saya Juli Sutrisno Laiskodat, Bunda Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Saya Henderina S. Laiskodat, STMSI, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, merangkap pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Ruth D. Laiskodat, SSI APTMM, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Sadrak Manima, mahasiswa Universitas Kristen Artawacana Kupang. I am Daniel Lanma SPD, founder of Les Bahasa Inggris Alor, East Nusa Tenggara Province. I am Steve Ferreira SPD from Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. I am Fisga Manafe SPD. I'm from Dekranasda East Nusa Tenggara Province. Kami mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2022.